Podio yang ada di mana ya dimanapun berada gitu, yang sedang mendengarkan kita, baik di kantin atau yang lagi santai di kosan gitu ya. Nah, selamat datang nih di episode pertama kita di Podio Pers 5. Hari ini saya tidak sendiri nih, saya ditemani rekan saya untuk satu hari ini gitu, untuk berbincang-bincang dengan santai. Nah, sebelumnya perkenalkan dulu nih, saya Lisa Edaningrum dan saya Muhammad Arga. Ya, hari ini kita akan membahas mengenai topik yang luar biasa nih. Apa itu, Arga? Hari Perempuan Internasional. Iya, atau International Women's Day ini. Nah, selain topik yang sangat hangat untuk dibicarakan nih, kita juga memiliki narasumber yang hebat, perempuan-perempuan hebat yang udah hadir di sini. Nah, selamat sore Bu Dian dan Teh Ilmi. Sore. Ya, boleh disapa Sobat Podio yang lagi mendengarkan. Hai. Hai Sobat Podio, Iya. saya Dian, dosen multimedia. Hai teman-teman semuanya, anak muda, para pelanjut atau yang akan melanjutkan estafeta Indonesia. Estafeta Wih. atau Estafeta kepemimpinan. Oh, gitu. mantap. Iya. Jadi hari ini kita memiliki tema nih. Nah, mengenai International Women's Day ini PBB itu sudah mengusung temanya. Temanya itu Each for Equal. Dan Pers 5 sendiri tuh ada temanya, yaitu Perempuan Indonesia. Nah, sekarang pertama minta pendapat dulu nih. Bagaimana sih pendapat Ibu dan Teteh nih mengenai Hari Perempuan Internasional ini? Pandangan Ibu seperti apa? Bagus ya buat emansipasi wanita. Terus sekarang banyak banget wanita yang udah kerja. Terus itu kesempatan yang sangat baik. Apalagi kalau dulu itu kan susah banget ya kalau Iya. bisa kerja. Apalagi zaman di tahun berapa ya? Zaman sebelum Ibu Kartini kali ya. Itu udah betul. susah banget. Nah, sekarang kita dimudahkan dengan kesetaraan gender, kita bisa sekolah, bisa kerja. Bahkan banyak pekerjaan laki-laki yang dikerjakan sama perempuan. Perempuan. Ya. Terus kebalikan sekarang ya. Banyak bapak rumah tangga. Iya, benar. Tapi kan itu jadi lebih setara ya. Jadi udah nggak dilihat lagi mana perempuan mana laki-laki. Iya. Itu bisa dikerjakan Semuanya semua bisa. orang. Kalau Teteh sendiri bagaimana nih, Teh? Kalau menurut saya sih sekarang itu alhamdulillah perempuan itu punya kesempatan yang besar untuk meraih mimpi mereka, untuk berkarya, untuk menyuarakan hak-hak mereka gitu, baik di nasional maupun internasional, sehingga kita bisa sama-sama, mau itu laki-laki atau perempuan, melakukan perbaikan di masa depan yang lebih baik. Mantap ya. Nah, kemudian kilas balik sejarah terjadinya Hari Perempuan Internasional ini memang sangat luar biasa sekali gitu. Diawali dari kejadian buruh di Amerika ya, yang buruh perempuan yang menuntut atas hak kerjanya gitu, seperti upah yang sangat rendah gitu. Jadi menuntut gitu agar dilayakkan, dan banyak sih tuntutan-tuntutannya seperti jam kerja yang lebih layak, kemudian tentang kebebasan untuk bersuara gitu. Jadi banyak sekali hal-hal yang mau latar belakangi dari Hari Perempuan ini gitu. Nah, berarti dari dulu tuh memang sudah kritis sekali gitu para wanita itu untuk menyetarakan gitu hak-haknya agar setara dengan kaum pria. Nah, menurut Ibu tuh mengenai sejarahnya sendiri tuh bagaimana gitu, Bu? Pandangan Ibu? Kalian tahu nggak kapan ini dibuat? Pada 8 Maret 1957 gitu. Nah, jadi ini dimulainya itu di tahun 1900-an. Oh, 900-an. 1900-an Iya. dimulai. Jadi itu tadi yang buruh itu ya. Tapi Iya. bukan di sini yang pasti. Iya. Karena di tahun itu mungkin kita masih kerajaan kayaknya. Belum lahir juga. Ya. Itu tuh di mana ya? Tadi tuh saya baca yang pasti di luar negeri. Iya. Itu tahun 1911 kalau nggak salah. Iya, betul, Itu betul, dimulai betul. 8 itu ada conference gitu untuk khusus wanita, terus ya udah ini tanggal segini aja kita jadikan hari wanita sedunia gitu. Sejarahnya awalnya dari situ. Oh, iya. Kalau misalnya di Indonesia sendiri juga ada ya? Di Indonesia sendiri juga kan ada tuh tokoh-tokoh emansipasi wanita kayak Era Kartini, Dewi Sartika gitu, yang menyuarakan emansipasi dan hak-hak dalam bidang pendidikan, hak-hak untuk yang layak diperjuangkan gitu di Indonesia. Buat Ibu sama Teteh sendiri nih, punya nggak idola gitu, sosok perempuan hebat dalam hidup
ibu saya udah pasti. Iya, pasti. Iya, hebat. Ibu saya itu paling hebat sedunia, udah Iya. ada tandingannya. Kalau Arga sendiri mungkin ada someone mungkin. Kalau aku mah ya sama sih ibu gitu. Ibu. Kalau yang satunya lagi belum gitu. Siapa satunya lagi? Jawabannya standar ya. Standar. Standar. Satu Mungkin jawab ada yang mau semuanya daftar sama. nih. Jadi perempuan hebatnya Arga. Ya. Nah, tadi ngomong-ngomong tentang kesetaraan gender di Indonesia nih. Sebenarnya bagaimana sih gitu kesetaraan gender di Indonesia itu seperti apa sih kondisinya gitu, Ibu? Jangan saya terus tuh. Oh iya, Teteh. Bagaimana Sampai Teteh dulu. sama perempuan nih? Teteh tuh melihat kesetaraan gender yang ada di Indonesia tuh bagaimana gitu? Apakah udah maksimal atau masih gimana gitu? Kalau menurut saya sih seiring berjalannya waktu ini menjadi lebih baik gitu, dimana semua perempuan itu nggak lagi berpikir udah perempuan setinggi apapun ilmu kalian udah di dapur aja di Iya, dapur tetap aja di gitu. rumah. Nah tapi sekarang mereka udah milenial sekali gitu ya, Iya. pemikirannya udah terbuka, open minded. Mereka ketika ada peluang mereka tuh langsung memanfaatkan peluang tersebut gitu, baik dalam bidang apapun mereka gitu, skill apapun itu, dan hingga akhirnya ya mereka bisa menunjukkan bahwa perempuan itu bisa gitu dalam hal Iya. Kalau misalnya pandangan Ibu sendiri bagaimana, Ibu? Kalau sekarang di Indonesia nih, Iya. di Indonesia itu masih sebenarnya kebiasaan kayak perempuan itu harus di rumah, masih mengurus rumah tangga itu masih karena Masih ada. ini tradisi ya kayaknya Iya, masih turun-temurun gitu. Kebudayaan. masih banyak di daerah-daerah yang nggak di kota ada pasti, Iya. masih banyak yang di umur misalnya bukan produktif ya, umur masih muda harus nikah, harus jadi ibu rumah tangga, udah nggak usah sekolah tinggi-tinggi, itu masih ada kayak gitu sampai sekarang. Tapi ya alhamdulillah di kota udah nggak gitu, sedikit-sedikit. Tapi ya tetap sih memang kalau misalnya kayak gitu mungkin mereka akan membalikan, kan kalau perempuan itu menurut agama harus iya, betul. begini masih Betul, karena iya. dia balik lagi ke kayak tradisi kebiasaan di Indonesia sendiri. Tapi ya untuk sejauh ini sih masih lumayan ya, seenggaknya pendidikannya bisa lebih tinggi Iya, dibanding betul. dulu gitu. Iya. Tapi kita juga nggak bisa tutup mata karena masih banyak yang kayak gitu Iya, betul. sampai sekarang. Iya. Kalau misalnya dampaknya sendiri nih, Bu, kesetaraan gender memang dampak positif banyak sekali ya. Tadi dalam bidang pekerjaan, sosial ataupun pendidikan mungkin ya yang pertama sekali gitu. Nah, kemudian kondisi itu dampak negatif dari kesetaraan gender tuh ada tidak sih, Bu? Kemungkinannya gitu? Ada banyak teman saya yang feminis ya, jadinya feminis. Jadi mereka menganggap saya nggak butuh laki-laki lagi, saya iya. tidak mau menikah, saya bisa hidup sendiri. Itu banyak yang kayak gitu. Mungkin itu sisi negatifnya. Seharusnya ya karir tetap, keluarga tetap, semuanya bisa seimbang. Iya, betul. Jangan sampai ada saya mah bisa sendiri, saya mah wanita mandiri, itu saya nggak mau nikah, itu banyak yang kayak gitu. Pada akhirnya udah tua misal karena nggak ada yang ngurus gitu. Oh iya, betul. Kalau Jadi misalnya Tayu? iya, pandangan Teteh sendiri gimana? sama sih kayak ibu gitu. Jadi kadang mereka juga tanpa sadar merelakan resiko, mengambil resiko besar gitu. Kayak ya udahlah ngegojek kita perempuan dalam kondisi malam-malam gitu dan sebagainya, itu merupakan keluarga gitu. Karena mereka merasa ya kita bisa tanpa mengambil apa sih yang terbaik gitu, itu ambil resiko. Iya. Iya, karena perempuan itu lebih rentan ada pelecehannya. Iya, Orang betul. bisa di jalan sendirian malam-malam, banyak kayak kasus pemerkosaan. Iya. Bahkan naik angkot itu teman saya ada yang pemerkosaan oleh supir angkot gitu, dibawa kabur, terus akhirnya merasa menyesal. Iya. gitu. Nah, ngomong-ngomong nih Bu, tadi seperti singgung juga Iya, soal pelecehan pelecehan seksual seksual. gitu. Nah, kita itu udah dapat ya apa ya, kita tuh pernah searching gitu. Terus kita dapat suatu istilah yang disebut catcalling. Catcalling itu ya semacam kayak sapaan di jalan gitu yang tidak mengenakan gitu Iya. untuk kaum wanita gitu oleh kaum pria itu. Iya. Nah, terus masih juga banyak kasus pelecehan seksual gitu di Indonesia. Nah, menurut ibu sendiri nih gitu, catcalling itu gimana sih gitu? Kenapa? Apakah dari mereka itu ngelakuin tuh lihat busana perempuan gitu, dari pakaiannya yang menggoda gitu? Tapi menurut data yang saya baca gitu, banyak wanita tertutup yang Tetap digoda. Iya, digoda iya, gitu. Iya betul.
kayak misalkan saya dulu tidak menggunakan kerudung ya, banyak sekali yang kayak gitu karena ya mungkin karena tidak menutup ya, banyak yang menggoda, memanggil, tapi ketika pakai kerudung juga tetap masih ada yang kayak gitu. Jadi sebenarnya bukan masalah busana tapi masalah kebiasaan mereka aja sih sebenarnya, yang harus moralnya yang harus dibenerin gitu. Betul. Itu yang susah sebenarnya, membenarkan moral yang seperti itu. Kalau Teh Yulmi sendiri bagaimana Teh? Kalau aku sendiri sih sama, jadi mereka itu culture-nya itu ya cuman begitu doang kok, rasa risih Iya, gitu betul. doang, lebay dasar gitu kan. Iya. Karena itu menurut kita perempuan juga gak nyaman gitu ya, kayak direndahkan gitu. Nah itu yang sebenarnya pada yang kayak gitu teh langsung gitu ditegur, jangan dibiarin. Kalau kita ngebiarin, misalnya kita korban terus kita ngebiarin itu sama aja. Ya, jadi makin menjadi-jadi ya. Iya, makin menjadi-jadi. Nanti kita harus balikin ya, sebagai kaum wanita, laki-laki yang kita godain. Oke, siap. Mari beraksi. Bahaya, itu kemauan mereka dong. Betul. Kan ya kalau misalnya posisinya dibalikin, mereka juga pasti nggak akan nyaman ya kalau Iya, misalnya betul. kita godain, kita berkumpul perempuan-perempuan, terus laki-laki jalan sendiri terus kita godain, hai cowok, Cowok. angkatin barang dong gitu. Kalau lu sendiri pernah nggak sih Enak Teh, banget. ngalamin itu catcalling kayak gitu? Jujur jadi sebelumnya, padahal kerudungnya masih panjang gitu, sebelum disadar tuh jadi ih kok videonya seksi gitu, wah takut nih, udah ada imajinasi aneh-aneh nih, makanya kadang juga pakai cadarnya kondisional karena takut itu loh. Aduh, ternyata kita udah kerudung panjang aja orang lain ada fantasi imajinasi yang aneh-aneh gitu. Ya kita marah, apa sih lo ya, kita kalau kita mereka gitu ya, kita kalau buktiin aja kita gak pantas digituin gitu, kita marah aja. Tapi pernah saya kejadian sekali waktu kecil ya, ini waktu saya masih SMP, saya lagi jalan di pinggir jalan, untuk waktu itu masih bulan Ramadan, jadi jalan kaki di pinggir jalan bareng sama teman-teman mau sholat taraweh udah gitu. Rame Itu kan banget. rame ya. Ya. Ada 2 orang laki-laki, mereka tuh naik motor terus menyentuh bokong saya, Wih. Ya, diremas pula. aduh, wah. Nah itu kondisinya rame atau rame. rame? Jadi kadang-kadang mau kondisi gimana pun juga kita, Iya. jadi kita bingung ya sebagai Iya. perempuan, kadang-kadang udah berbusana sopan tetap dilecehkan Iya. gitu. Itu kejadian yang sangat tidak menyenangkan sih, ke SMP gitu. Bahkan yang dibaca juga banyak ya data Iya. bahwa pelecehan seksual ini tidak hanya yang berbusana seksi gitu tujuannya gitu, bahkan Gitu. yang bercadar juga tuh banyak sekali gitu Iya. kan, kayak mereka tuh sudah menjadi-jadi lah istilahnya. Terus tidak hanya malam hari nih, kan biasanya malam hari ya kalau dulu itu, sekarang masih siang hari juga memang sudah banyak gitu, Iya. rentan banget gitu. Nah kemudian kalau di Cibiru sendiri juga banyak nih dari teman-teman angkatan saya maupun dengar cerita dari orang lain gitu, di Cibiru tuh memang rentan sekali karena kondisinya memang sepi gitu, apalagi malam ya Teh, gelap banget gitu. Jadi banyak sekali kasus seperti itu, meski walaupun apa ya tidak secara fisik gitu, verbal ataupun kadang mereka tuh gimana ya bahasanya, Jorok. ya seperti Kasar. itu gitu. Sampai kasar. Kadang bahkan ada yang menunjukkan itu meskipun tidak secara langsung fisiknya gitu, tapi mereka tuh dengan gerak ya gerak-geriknya tubuhnya kayak gitu. Udah sampai kayak gitu deh. Iya, itu Ada. banyak sekali cerita dari teman-teman. Kalau misalnya dari Teteh sendiri pernah nggak sih Teh? Kayak gitu, atau mungkin ada teman gitu? Itu sih pernah dengar, jadi teman panitia kan waktu mau ada ospek mahasiswa tuh harus subuh-subuh tuh Iya, panitia betul. tuh udah pada siap tuh, anak-anak udah siap, pas mau keluar tuh ada laki-laki yang nyentuh gitu sambil naik motor sambil megang iya, dada betul, gitu, betul. Ya. langsung ngejerit, jadi trauma tuh, takut gak mau ikutan kumpulan itu sih karena kalau sepi itu. Iya. Kayak kita harus pembekalan batu tiap hari. Jadi kalau misalnya kayak gitu Langsung timbuk gitu. Bahkan sampai pas dengar itu, ini harus punya Iya, dari- bela diri nih, Iya. bisa Iya, karate iya. lah apa gitu untuk pertahanan diri sendiri. Meskipun bukan kita sendiri yang mengalami, tapi dengar cerita dari orang tuh jadi Pelajaran tersendiri juga ya, buat jadi kita. gimana gitu. Kadang hal kecil seperti catcalling sendiri tuh Iya. kayak ke kitanya tuh kayak trauma gitu gak sih, kayak Iya. Ya. apaan sih Nah. gitu. Meskipun kata mereka gitu aja tersinggung gitu, bercanda doang ini, tapi bagi kaum perempuan itu benar-benar hal yang gimana ya, traumatis gitu ya bagi Tapi kita. gini ya, catcalling itu nggak selalu jorok juga gitu, tapi ada juga kayak misalnya Assalamualaikum, ya, Muti. Oh gitu. iya betul, sering Ini, itu sering banget itu benar-benar. juga disebut catcalling juga, itu Iya. kayak pelecehan juga kan, gitu. Nah, Gitu. Buat
kemudian oh ya tadi mengenai kasus yang di Cibiru itu gimana sih gitu cara kita agar melindungi diri ataupun gimana sih solusinya gitu agar tidak terjadi seperti itu lagi. Kalau kata saya sih ya, kalau misalnya untuk perempuan keluar malam udah pasti jangan pergi sendiri. Iya betul. Udah gitu ditemani sama teman laki-laki. Misalnya teman kosan yang ada laki-laki minta temenin kalau misalnya mau keluar gitu. Kalau misalnya berkendaraan motor itu sebenarnya masih bisa ya, asal bisa ngebut sih sebenarnya. Tapi utamakan hati-hati juga. Hati-hati ya. Tapi ya itu kalau bisa ditemani gitu, jangan sendiri. Jadi kalau misalnya kita ada pelecehan, ada laki-laki yang bisa bantu gitu. Kalau misalnya Atau itu bela diri. Nah, bela diri. Berarti semua perempuan Cibiru cobain belajar bela diri. Iya betul. Gimana sendiri? Sama sih tadi jalan sendiri terus bela diri penting. Terus kalau tadi sendiri itu jangan fokus sama HP soalnya betul. pelaku itu lihat kita kesempatannya sendiri terus fokusnya ke HP jadi mereka tuh punya kesempatan yang besar gitu untuk melecehkan kita. Terus kalau aku sendiri kalau lagi sendiri tuh pegang buku atau apa gitu untuk menutupi area-area sensitif yang bisa mereka lecehkan gitu. Jadi ada antisipasinya. Itu juga belajar hikmahnya juga ya dari sini gitu. Banyak sekali ya. Banyak sekali. Nah tadi kita lupain dulu deh masalah yang buruk-buruknya gitu ya. Seperti itu intinya kita harus jaga diri aja gitu ya untuk menghindari kemungkinan yang tidak kita inginkan. Nah tadi ngomong-ngomong tentang kesetaraan gender bahwa wanita itu bisa memiliki mimpi gitu Bu, agar setara dengan laki-laki gitu ya, seperti pendidikan ataupun di bidang lainnya gitu. Sebenarnya saya ke Ilmi dulu nih, yang masih semester berapa deh sekarang? Sekarang semester akhir. Mantap. Iya, semangat ya Teteh. Semangat. Nah, dalam hal ini nih, kesetaraan gender, Teteh punya nggak sih mimpi atau planning ke depannya setelah lulus nih pengen jadi apa gitu? Karena kan wanita tuh ya tadi ya tidak harus di rumah gitu, bisa gitu untuk menggapai mimpinya kemanapun itu gitu. Terus dengar-dengar juga Teteh Ilmi juga bikin founder gerakan Ali Sedekah tuh. Nah itu gimana sih jadi buat kedepannya gitu? Kalau aku sendiri sih walaupun kita perempuan gitu ya, kita tuh harus membuktikan bahwa kita tuh bisa gitu mewujudkan semua mimpi kita. Nah terus kalau saran dari aku, kita tuh bisa sebenarnya berkolaborasi sama laki-laki gitu ya. Kita bisa saling melengkapi, kita saling membantu ya apa yang kita harapkan itu terwujud gitu sebenarnya. Terus tadi gerakannya, jadi awalnya dari kesadaran sosial sih ya. Jadi kesadaran sosial banyak banget di lingkungan kita yang membutuhkan uluran tangan kita gitu. Dan aku tuh memanfaatkan peluang, jadi kalau anak muda itu banyak nyarbahan, yuk sama aku diajak kita bergerak gitu dalam hal apapun itu, melakukan kebaikan nggak melulu uang. Maaf, ada kesalahan teknis sedikit. Ya, lanjut Teh. Jadi kita terjun ke jalan, aku ngerangkul anak muda siapapun itu, yuk bantu gitu. Dananya ada, tinggal orang yang menjembatani gitu. Makanya aku ngajak orang-orang, yuk kita bisa kok membantu, nggak punya kena uang, kita bisa kena kita. Dan alhamdulillah tuh gerakan ini udah ada di 16 kota dan udah melibatkan banyak anak muda gitu. Termasuk di Cibiru juga banyak banget. Iya tadi lihat di Instagram, di snap orang tuh kayak heboh banget, ini acara apa gitu. Ternyata acaranya Teh Ilmi, saya nggak diajak. Ya nanti next time ya bisa ikutan gitu. Nah dalam mengejar mimpi Teteh nih atau program-program yang Teteh kembangkan nih, ada nggak sih hambatannya gitu? Hambatan itu banyak banget. Pertama kita bisa punya lingkungan yang nggak mendukung kita gitu. Orang-orang kan biasanya ngaruh gitu lingkungan yang banget ya udah cuma gitu doang. Tapi aku di sini berdiri untuk fokus sama kemampuan aku dan apa sih yang aku berikan kontribusi untuk orang lain gitu, yang aku fokuskan gitu. Jadi kalau dengan fokus itu ya mau sehebat apapun orang menjatuhin kita, sehebat apapun orang lain mempengaruhi kita, ya kalau kita punya tujuan sendiri ya kita bisa mewujudkan itu semua gitu. Sangat inspiratif sekali harga. Inspiratif. Memotivasi banget ya. Soalnya Sampai bergetar saya juga. pengalaman aku sendiri dan dengar dari orang lain gitu. Mereka tuh perempuannya khususnya terlalu baper sama komentar orang lain. Betul. Kalau aku
kalau dikritik ya kritik membangun, ya gue buktiin nih omongan lo gue beli dengan bukti dan prestasi Nah, gitu. betul. Itu kayak lirik lagu ya. Emang Iya. itu jadi prinsip hidup banget. Iya, Jadi betul. kalau udah diomongin ya buktiin kita bisa, Nah. bisa nangis terlalu larut gitu. Kita balasnya tuh dengan prestasi, jangan betul. dengan perbuatan yang negatif ya. Iya. Dari tadi ya prosesnya itu tidak gampang ternyata Arga. Jadi bertahap. iya sangat istimewa sekali gitu. Berarti ini tuh menandakan bahwa seberat apapun masalahnya, cewek tuh bisa. Bisa. Tidak hanya Iya. cowok aja yang bisa ngadepin badai segimana pun gitu. Iya. Cewek juga bisa gitu berjuang gitu. Nah, kemudian pesan Teteh nih untuk perempuan yang lagi mengejar mimpinya. Buat teman-temanku, saudari-saudariku, yuk kita bangun dari keterpurukan, yuk kita bangun karena semua itu merasakan kegagalan. Kegagalan udah hal yang wajar, sakit hati itu pasti, tapi Iya. yang membedakan itu adalah seberapa kuat kita untuk melanjutkan atau menerima tantangan selanjutnya, itu baru sukses. Gitu. Jadi yuk bangkit bareng-bareng, kita menghebat bersama. Mantap sekali. Ya ampun, saya jadi aduh gitu. Yuk, Speechless saya gitu. Boleh banget nanti gabung kita terjun membahagiakan anak yatim, kalau Nah. duafa gitu. Jadi kontribusi kita tuh ada gitu untuk Iya, Indonesia. iya betul. Walaupun sedikit tapi ada nyata. Iya. Gitu, nyata. Kalau kan Teta kan ini jurusan PGSD ya? PG PAUD. Oh, PG Oh, PAUD, PG PAUD. PG PAUD ternyata. Kalau kedepannya sendiri Teteh cita-citanya dari apa? Insya Allah pengen jadi konsultan atau psikologi anak. Oh, Psikologi iya, mantap. anak. Amin. Insya Allah Amin. pengen S2-nya ambil psikologi anak, ambil LDP, beasiswa LDP, Ya, LPDP ya di luar negeri. Woi. Gitu. Jadi pengen ngebuktiin sih sebenarnya dulu di kampus apaan sih, udahlah PG PAUD gak usah ikutan lomba-lomba. Nah, Gak usah. betul. Ya, betul. Iya ya. Kalian tahu kemarin aku ikutan Asian Youth Summit ke Singapura. Iya. Itu yang ikutannya dari puluhan universitas terbaik di Indonesia gitu. Malah ribuan orang daftar Nah, itu gitu. tahu gitu? Iya. Nah, Masya Allah, gak nyangka gitu ternyata yang ranking 1 tuh Ilmia Amalia dari PG PAUD di Cibiru. Masya Allah gitu. Luar biasa. Luar Apa biasa. dong Arga? Cepetan. Betul. susul. Nah, jadi ya kita buktiin aja gitu. Iya. Jangan takut akan kegagalan. Justru dari kegagalan itu yang membuat kita lebih kuat dan lebih hebat dari orang lain. Gitu. Jadi meskipun kita kuliah di PGSD ya kadang ih salah jurusan atau Iya, enggak gitu. Cuma Iya. nyanyi doang, apa sih? Cuma- Cuma tepuk tangan Ya, doang gitu. iya kadang udahlah jadi guru SD paling lulus jadi guru SD gitu Iya. tidak seperti itu gitu Iya. masih banyak peluang kalau kita mau berusaha ya Teh Betul, betul. terus juga mau berjuang juga gitu karena wanita itu sebenarnya hebat tidak hanya laki-laki doang gitu yang bisa kemana-mana, wanita juga bisa lah gitu. Iya. Makanya untuk para wanita di sana dengerin nih kata Teh Ilmi tadi Kita ya bareng-bareng ya. kita bareng-bareng. Nah Jadi setelah pesannya pesan untuk semua wanita itu, jadi kita itu harus benar-benar perempuan juga bisa gitu. iya harus tunjukin lah. Tunjukin lah gitu. Ya mungkin Kemudian, pertanyaan terakhir mungkin ya Teteh. Tadi kan udah nih tentang emansipasi wanita, tentang kesetaraan gender nih. Pesan Teteh untuk wanita-wanita di luar nih bagaimana? khususnya di Hari Wanita Internasional ini nanti, gitu. pada 8 Maret. 8 Maret Iya. gitu. Bagaimana? Ya, pesan dari saya, yuk kita buktikan kepada dunia bahwa wanita itu bisa merubah dunia lebih baik lagi gitu. Kita bisa mewarnai dunia dengan lebih cerah, masa depan yang lebih menantang lagi, yang lebih hebat lagi dengan perempuan gitu. Kita bersama-sama bisa gitu untuk membuktikan gitu. Jadi yuk jangan ragu, kita fokus, kita coba dan kita buktikan gitu. Iya. Betul sekali ya. Mantap sekali pesannya. Ya Benar, ampun. saya sampai nggak berkutik di sini gitu. Kalau misalnya Aga sendiri nih pendapat tentang wanita tuh bagaimana nih? Dari tadi kan laki-laki sendiri Iya. di sini. Ya saya juga sebenarnya kalau bisa dibilang saya tuh emang menghormati sekali gitu, Iya. emansipasi gitu. Iya. Gitu. Saya kalau ada apa-apa perempuan mau mimpin saya dalam sebuah kelompok atau dalam sebuah acara, saya gak merasa keberatan gitu. tersinggung ya? Gak tersinggung, saya terima aja. Mereka bentak saya, mereka sampai nyuruh-nyuruh saya, ya udah gitu, biasa aja saya mah gitu. Emang sudah Gitu. iya. Gitu. Emang saya juga
pendukung emansipasi gitu. Wes, Gak mantap. ada kata ya kita perbedaan Iya, saya ladies cowok, first kamu ini cowok. nih. Iya. Enggak, saya dukung juga gitu emansipasi itu. Ya, mungkin terima kasih Tete atas Ya. waktunya. Ya, Teh. Maaf mengganggu waktunya. Ya. Terima kasih udah Buat- sharing-sharing nih. Ya ampun, inspirasi banget ini. Ini khusus Bu Dian juga Iya. ya ada keperluan juga Ada tadi ya. keperluan Bu Dian, ya. Gitu. Terima kasih Bu Dian telah menyempatkan Waktunya gitu. untuk Sampai berbincang-bincang mepet dengan banget gitu. kita. Iya. Nah, jadi kesimpulannya ini bagaimana? Kesimpulannya perempuan itu juga punya hak untuk diperjuangkan gitu. Yes, mantap. Jadi kita semua tidak memandang pria atau wanita, kita itu sama dilahirkan sebagai manusia, Iya. memiliki hakikat haknya masing-masing itu sebagai manusia gitu. Jadi kita tidak boleh membeda-bedakan gitu antara pria atau wanita. Ya, Mantap. gitu aja. Ya, jadi wanita juga berhak menggapai mimpinya. Iya. Jadi untuk wanita di sana tetap berjuang ya Teh, Iya. karena tidak ada kata tidak bisa dan tidak mungkin. Ya, mungkin sekian saja gitu ya, Ya. dari kami dari Podio Pers 5 Enjoy with your day. Saya Lisa Daningrum Saya Muhammad Arga. pamit undur diri. Saya kamu yang ya. Ya, Iya. kita pamit undur diri dan kita mau mengucapkan Happy Happy Women's Day. Day. Ya. Ya, Happy Ya. International Women's Day. Terima kasih. Selamat Hari Wanita. Wanita. Internasional. Yeay.